Medan atas nama terdakwa Ayau dan 272/Medan atas nama Daud alias Atiam serta 273/Medan atas nama Lukmansyah bin Nasrul alias Lukman maupun 274/Medan atas nama Jimmy Saputra alias Jimmy di Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan. Perihal duplik penasihat hukum yang bertentangan soal ini, saya Nur Haji penasihat hukum dan seterusnya dalam hal ini bertindak selaku penasihat hukum dari Ayau dan Daud serta Lukman maupun Jimmy Saputra dengan ini mengajukan sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat penuntut umum, dan yang agung, hadirin yang sangat berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan kepada kita semua, terlebih di bulan yang suci ini, sehingga kita masih dapat mengikuti persidangan sampai dengan hari ini. Majelis yang mulia, persidangan yang agung, setelah kami membaca dan mempelajari jawaban penuntut umum yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, maka dengan ini kami mengajukan duplik yang berisi hal-hal pokok dan substansi sebagai berikut. Bahwa dengan ini penasihat hukum dan para terdakwa menegaskan secara tegas dan jelas menolak seluruh jawaban penuntut umum yang penuh manipulasi dan memutarbalikan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan serta tidak berdasar hukum. Bahwa dengan ini penasihat hukum dan para terdakwa menegaskan tetap pada pledoi yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Bahwa dengan ini kami menegaskan bahwa penggabungan gelar perkara menjadi sangat urgen dalam perkara ini, mengingat kepada waktu kejadian perkara yang bersamaan serta fungsi dan peran yang hampir sama sebagaimana yang didudukan oleh penuntut umum, sehingga tindakan penuntut umum memisahkan proses perkara para terdakwa adalah merupakan tindakan manipulatif yang tidak dapat dibenarkan serta tidak berdasar hukum. Bahwa tindakan penuntut umum yang menuntut dan memisahkan proses perkara dengan tempat dan waktu yang sama dengan peran yang hampir sama sebagaimana tertuang di dalam surat dakwaan yang telah menjadi bukti surat dalam perkara ini, serta tindakan penuntut umum yang menuntut para terdakwa dengan tanpa alat bukti yang sah dan atau alat bukti yang minim dengan hanya berdasarkan pada kewenangan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh penuntut umum dalam jawabannya adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat dibenarkan. Bahwa dengan ini kami tegaskan bahwa dalil penuntut umum yang menerangkan bahwa sikap dan tindakan para terdakwa mencabut semua keterangan yang tertuang dalam BAP maupun sikap dia serta menolak untuk memberikan keterangan di persidangan dalam kapasitasnya sebagai terdakwa dan atau saksi tanpa alasan yang sah dan logis sebagai suatu petunjuk adalah merupakan suatu bentuk pengingkaran dan upaya untuk menghilangkan hak asasi para terdakwa. Kami tegaskan bahwa para terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan hak diam serta hak ingkar dalam kapasitasnya sebagai terdakwa, sehingga tidak langsung para terdakwa terhalang untuk memberikan kesaksian. Para terdakwa pun menyatakan di persidangan yang diperkuat dengan surat pernyataan para terdakwa bahwa penyidik telah memaksakan BAP kepada para terdakwa yang diperkuat dengan para saksi yang meringankan. Selain itu, para terdakwa mengalami kelelahan yang teramat parah dan kehilangan konsentrasi akibat tindakan penuntut umum yang memajukan para terdakwa di persidangan pada jam sore terakhir setelah menunggu dari pagi. Suatu strategi yang keji dan yang tidak seimbang dan tidak fair yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap para terdakwa. Bahwa dengan ini kami tegaskan bahwa penuntut umum baik di dalam rutan maupun di dalam sel tahanan pengadilan telah seringkali mengancam dan mengintimidasi para terdakwa untuk saling bersaksi dalam perkara pokok TPPU dengan iming-iming akan meringankan tuntutan dan hukuman para terdakwa. Suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak profesional. Bahwa dengan ini kami tegaskan bahwa sebagai anggota PBB dan Dewan HAM Internasional Indonesia telah menyetujui dan sertifikat dan meratifikasi penghapusan tuntutan dan hukuman mati sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam klausul hak hidup yang bersifat lex spesialis, sehingga tindakan penuntut umum yang menuntut mati para terdakwa terlebih tanpa alat bukti yang sah, samping merupakan suatu tindakan sewenang-wenang, hal tersebut juga merupakan suatu bentuk pelanggaran dan atau kejahatan terhadap hak asasi manusia. Bahwa dalil penuntut umum yang menyatakan bahwa para terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan di penyidikan dan pra penuntutan adalah merupakan suatu bentuk manipulasi dan kebohongan yang besar, oleh karena di persidangan tidak dapat
telah dibuktikan pendampingan penasihat hukum terhadap para terdakwa. Hal tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan para terdakwa yang dipaksa dan dianiaya untuk menandatangani BAP dan disempurnakan dengan bukti surat pernyataan para terdakwa. Kami tegaskan bahwa kami telah memohon agar penasihat hukum yang diasumsikan atau direkayasa telah mendampingi para terdakwa agar dihadirkan di persidangan ini. Akan tetapi penuntut umum tidak pernah menghadirkan tanpa alasan yang sah, bahwa tindakan penuntut umum yang menyamakan peran para terdakwa sebagai pelaku perbuatan jahat tanpa memilah-milah peran pelaku, baik yang menyuruh dan atau membantu serta ikut serta para terdakwa dengan peran dan tugas serta fungsi yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam dakwaan dan atau tuntutan yang sama sekali tidak terbukti dan bukan merupakan fakta di persidangan, semakin menunjukkan sikap kebingungan dan hilangnya logika serta rasionalitas dari penuntut umum. Bahwa dengan ini kami tegaskan telah mengajukan 39 bukti surat yang telah direges dan dimetre, akan tetapi bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum sama sekali tidak terdapat reges dan metre, hingga seluruh bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum dapatlah dianggap tidak sah. Bahwa kami tegaskan bahwa fakta di persidangan telah menunjukkan dengan terang bahwa penuntut umum tidak dapat memastikan jumlah dan atau barang bukti yang pasti dan sah, dan pemilik barang bukti serta hubungan langsung antara barang bukti dengan para terdakwa maupun hubungan langsung antara pemilik dan atau penyewa gudang dengan para terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruksi bangunan perkara yang dituduhkan terhadap para terdakwa adalah amat rapuh. Bahwa dengan ini kami tegaskan bahwa pemusnahan barang bukti adalah dilakukan atas izin dan atau perintah pengadilan yang tertuang dalam penetapan dan atau putusan sebagaimana yang sering dilihat oleh penuntut umum dan kita semua. Hal itu merupakan doktrin umum yang telah disepakati dan merupakan suatu kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum, di samping untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, juga untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan barang bukti. Tindakan penghilangan dan atau pemusnahan barang bukti, apalagi terhadap 270 kg narkoba bernilai 270 miliar tanpa izin dan perintah pengadilan yang berwenang, sudah pasti merupakan suatu kejahatan serius. Bahwa dengan ini kami tegaskan bahwa segala kejahatan yang diatur dan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah merupakan satu bentuk penyalahgunaan narkotika tanpa izin dan atau tanpa hak, sehingga kalimat penyalahgunaan narkotika adalah merupakan satu kalimat yang dapat dimudahkan dan berdasar hukum. Bahwa dengan ini kami tegaskan bahwa tindakan penyitaan dan atau pengambilan terhadap harta benda para terdakwa secara tidak sah adalah merupakan suatu bentuk tindakan sewenang-wenang dan merupakan suatu kejahatan, terlebih apabila itu dilakukan oleh Aibtu Anwaruddin yang merupakan penyidik BNN yang menyidik para terdakwa, khususnya terdakwa Daud alias Adiam, di mana Aibtu Anwaruddin telah mengambil dan atau menyita uang senilai 450 juta rupiah dari keluarga terdakwa Daud alias Adiam. Bahwa akibat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh BNN dan penuntut umum, maka para terdakwa dan keluarganya mengalami kerugian material dan imaterial sebesar 270 miliar rupiah. Majelis yang mulia dan yang agung, berdasarkan seluruh alasan dan fakta yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan ini penasihat hukum dan para terdakwa memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang namanya membunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan pledoi dan duplik penasihat hukum dan para terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menolak tuntutan dan jawaban penuntut umum untuk seluruhnya. 3. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan permufakatan jahat terhadap narkotika serta kejahatan terhadap narkotika maupun tindak pidana lain sebagaimana diatur dan dimaksud dalam seluruh unsur dan ketentuan serta pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 4. Menghukum penuntut umum untuk membayar seperti biaya perkara dengan perintah khusus kepada BNN dan penuntut umum untuk segera membayar tunai dan langsung bagi kerugian material dan imaterial kepada para terdakwa sebesar Rp 270 miliar rupiah. Demikian duplik ini dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Senin, tanggal 6 bulan Juni tahun 2016. Hormat penasihat hukum Advokat Nurhadi